Halo Sobat Ilmuwan Muda, kembali lagi bersama Ayam di channel kesayangan kalian semua, Ilmuwan Muda. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar jenis-jenis karya tulis ilmiah. Sebelumnya jangan lupa terus dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe dan aktifkan tanda loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari kami. Oke, langsung saja saksikan yang satu ini, cekidot. Pembagian karya tulis ilmiah ada beberapa macam. Ada yang sering kita dengar dan ada juga yang belum pernah kita ketahui bahwa itu merupakan jenis dari karya tulis ilmiah. Apa aja sih jenis karya tulis ilmiah itu? Tentunya antara lain ada artikel, makalah, kertas kerja, paper, skripsi, tesis, disertasi, dan KTIA atau karya tulis ilmiah Al-Quran. Pengen tahu apa aja penjelasannya? Oke, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama yakni artikel. Artikel adalah tulisan yang berisi pendapat subjektif yang isinya tentang suatu masalah atau peristiwa tertentu. Dalam konteks ilmiah, artikel adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku. Artikel ilmiah diangkat dari hasil pemikiran dan kajian pustaka ataupun hasil pengembangan sebuah proyek. Yang kedua yakni makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya menggunakan berbagai macam data yang ada di lapangan. Karya tulis ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif. Makalah ini biasanya akan dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar. Lalu selanjutnya yang ketiga yakni kertas kerja. Kertas kerja atau work paper pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh kalangan ilmuwan. Jadi, kertas kerja adalah makalah yang taraf analisanya lebih tinggi. Kemudian selanjutnya yang keempat, yakni paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa yang kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma, S1, S2, dan S3. Sistematika penulisannya juga sama dengan artikel dan makalah, tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan. Jadi, paper di sini lebih ke penyebutan khusus makalah untuk tugas tertentu mahasiswa. Kemudian yang kelima, yakni skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana S1-nya. Skripsi memuat tulisan berisi pendapat penulis dengan mengacu atau berdasarkan teori yang telah ada sebelumnya. Penelitian juga harus dilakukan saat membuat skripsi ini. Akan tetapi terkadang sebelum skripsi juga dilakukan uji pendahuluan untuk memudahkan penelitian. Kemudian karya tulis ilmiah yang keenam, yakni tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan oleh individu yang bersangkutan. Jadi tingkatan tesis ini lebih sulit daripada skripsi. Kemudian karya tulis selanjutnya yang ketujuh yakni disertasi. Disertasi atau PhD tesis diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 sebagai syarat meraih gelar doktor yang mengemukakan analisisnya dan dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang valid dengan analisis rinci. Disertasi berisi suatu temuan penulis sendiri yang berupa temuan orisinal atau asli. Kemudian selanjutnya yang ke-8 atau yang terakhir yakni KTIA atau karya tulis ilmiah Al-Quran. Karya tulis ini mulai banyak digeluti beberapa tahun terakhir di Indonesia, terutama di kalangan kampus atau universitas Islam. Karya tulis ilmiah Al-Quran sering dijadikan sebagai event perlombaan di kalangan mahasiswa bahkan sejak dari tingkatan SMA. Karya ini adalah gabungan atau bisa dikatakan integrasi dari karya tulis ilmiah dan Al-Quran. Pembahasan dari Al-Quran sendiri yang dimasukkan berupa terjemahan sampai dengan tafsirnya.
Ada yang mengunggulkan pembahasan Al-Qur'annya, ada pula yang mengunggulkan ilmiahnya. Tapi lebih banyak model KTIA adalah mengunggulkan pembahasan Al-Qur'an karena bermaksud mengilmiahkan Al-Qur'an itu sendiri. Nah, bagaimana teman-teman sobat ilmuwan muda? Itu tadi adalah pembahasan seputar jenis-jenis karya tulis ilmiah. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita seputar materi kepenulisan. Apabila ada yang kurang jelas atau ada tambahan informasi seputar jenis-jenis karya tulis ilmiah ini, silahkan sampaikan di kolom komentar. Dan terus dukung channel ini dengan like dan share ke teman-teman kalian semuanya. Oke, cukup sekian dari Ayam. Salam dari kami, salam ilmuwan muda. Bye-bye. Kemudian karya tulis yang selanjutnya yang ketujuh, yakni disertasi. Disertasi atau PhD tesis diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 sebagai syarat melalui. Kemudian karya tulis yang selanjutnya yang ketujuh